Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Muthar Fauzi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar yang kebetulan ada kegiatan PPL di MTS Al-Muhajirin. Baik, saya akan menjelaskan materi fikih kelas 9 yang ada di bab 4. Nah, di bab 4 ini ada 3 materi. Yang pertama, jual beli, khiyar, dan qirot. Nah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ketentuan jual beli dalam Islam. Pengertian dan hukum jual beli. Jual beli dalam istilah Islam artinya adalah memberikan suatu barang untuk ditukar dengan orang lain, bisa disebut juga sebagai barter. Jual beli menurut syarak bermakna pertukaran harta atau barang dengan harta yang lain untuk keperluan pengelolaan melalui tata cara tertentu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan di sini tujuan jual beli yang dilakukan secara syariat Islam yaitu agar terciptanya jual beli yang sah, sehingga barang yang dihasilkan dari jual beli tersebut halal. Karena adanya jual beli itu dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Adapun dasar hukum jual beli yang telah tertulis di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari dalil Al-Quran di atas dapat diketahui bahwasannya hukum melaksanakan jual beli adalah mubah atau boleh. Jual beli diperbolehkan Allah SWT dengan syarat tidak menggunakan cara yang batil karena dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli yang pertama ialah suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain. Lalu yang kedua yaitu memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan, yang bisa disebut juga rasyid. Syarat penjual dan pembeli yang ketiga adalah berakal sehat. Lalu syaratnya selanjutnya adalah balik atau dewasa. Lalu syarat selanjutnya ada syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat yang pertama, barang halal dan suci dari najis. Syarat yang kedua, bermanfaat sehingga tidak menyia-nyiakan harta. Lalu syarat yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Syarat yang keempat, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, ukuran, dan sifatnya. Syarat yang kelima, barang milik sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepadanya. Lalu syarat jual beli selanjutnya ialah syarat alat transaksi. Alat transaksi jual beli harus sesuai dengan nilai yang berlaku dan diakui oleh khalayak umum atau resmi dari pemerintahan. Lalu yang ketiga ada rukun jual beli. Rukun adalah pokok-pokok yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Apabila kurang salah satu saja, berarti transaksi tidak sah atau tidak dapat terlaksana. Di sini ada 3 rukun jual beli. Rukun yang pertama, akid, yaitu pihak yang bertransaksi, pembeli dan penjual. Rukun yang kedua adalah ma'akud, adalah barang yang dijual beserta rincian harganya. Rukun yang ketiga ialah ijab kabul atau akad. Akad adalah ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Ijab ialah ikrar penjual, sedangkan qabul adalah ikrar pembeli. Selanjutnya ada macam-macam jual beli. Di sini macam-macam jual beli ada 3. Yang pertama, jual beli yang sah. Yang kedua, jual beli yang terlarang.
Dan yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli yang sah maksudnya yaitu jual beli yang diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat di dalam syariat Islam. Dan ada contoh jual beli yang sah yaitu jual beli yang terlihat jelas dan ada di tempat transaksi. Lalu contoh yang kedua, jual beli secara serikat atau kerjasama. Contoh yang ketiga, jual beli dengan memberi diskon kepada pembeli. Dan contoh selanjutnya, jual beli barang dengan khiyar, perjanjian yang disepakati. Macam-macam jual beli yang kedua ada jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang dilarang di dalam syariat karena tidak memenuhi atau bertentangan dengan syarat dan rukun dalam syariat. Berikut ini merupakan beberapa contoh jual beli terlarang atau yang dilarang di dalam Islam. Jual beli yang terlarang dalam agama Islam yang pertama, jual beli barang yang masih dalam proses pembelian. Menjual suatu barang yang dalam proses pembelian, artinya barang tersebut belum menjadi milik penjual secara sempurna. Misalnya, si Roni menjual kendaraan yang belum lunas kreditnya kepada si Raka. Saat dijual kepada si Raka, kendaraan tersebut masih menjadi milik dealer yang belum dilunasi oleh si Roni. Selanjutnya, jual beli yang terlarang ialah jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon yaitu menjual hasil tanaman sebelum pantas dipanen. Hal ini masih mengandung unsur ketidakpastian karena adanya kemungkinan rusak sebelum matang. Selanjutnya ada jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini dilarang karena belum jelas apakah anak binatang tersebut hidup atau mati ketika akan dilahirkan. Selanjutnya, jual beli yang dilarang ada jual beli kredit dengan bunga yang tinggi sehingga memberatkan pembeli. Contoh selanjutnya, menjual barang haram kepada orang lain dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman umum atau mencelakai orang lain. Nah, selanjutnya macam-macam jual beli yang ketiga ada jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Ada beberapa jenis jual beli yang sah tetapi dilarang di dalam Islam. Penyebab larangan jual beli itu ialah karena dapat menimbulkan kekecewaan orang lain, mempersempit gerak pasaran, atau merusak ketentraman umum. Dengan kata lain, jual beli tersebut berdampak negatif bagi salah satu pihak atau masyarakat pada umumnya. Nah, di sini saya memberikan contoh jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama. Antara lain, yang pertama, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Yang kedua, jual beli pada waktu khotbah dalam sholat Jumat. Hakikat seorang laki-laki adalah sholat berjamaah di masjid, terlebih ketika sholat Jumat wajib bagi laki-laki untuk menunaikannya, bukan malah melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, jual beli pada waktu khotbah dalam sholat Jumat sah tapi dilarang dalam agama. Contoh selanjutnya ada jual beli barang untuk maksiat. Dan selanjutnya jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini termasuk menipu sehingga dilarang. Misalnya penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas, sedangkan yang jelek-jelek diletakkan di bawah. Jual beli di dalam masjid. Nah, jual beli ini dilarang di dalam agama karena jual beli yang terjadi di dalam masjid sah berdasarkan akad jual beli, tetapi hukumnya haram dan pelakunya berdosa, sehingga jual beli ini di dalam masjid harus dihindari. Lalu selanjutnya ada jual beli dengan cara menghadang penjual agar tidak sampai di pasar sehingga penjual tidak tahu harga pasaran yang sebenarnya. Dan contoh yang terakhir dari jual beli yang sah tetapi dilarang agama ada jual beli dengan menimbun barang. Lalu
macam-macam jual beli selanjutnya ada jual beli barang tidak terlihat, atau bisa disebut juga sebagai salam dalam agama Islam. Salam adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak terlihat atau tidak di tempat transaksi, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Rukun salam sama seperti jual beli pada umumnya, adapun syarat salam yaitu yang pertama, pembayaran dilakukan di muka pada majelis akad. Yang kedua, penjual utang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, barang yang dijual secara salam jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya ada khiyar dalam jual beli. Pengertian khiyar secara bahasa artinya memilih atau memilih yang terbaik. Khiyar secara istilah yaitu memilih antara melangsungkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual maupun pembeli. Adanya khiyar dapat membantu antar penjual dan pembeli sehingga tidak terjadi penyesalan di antara kedua belah pihak. Khiyar telah disyariatkan di dalam agama dan hukum khiyar adalah mubah atau boleh. Lalu yang kedua ada macam-macam khiyar. Khiyar ada 3 macam yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis ialah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika pembeli dan penjual masih ada di tempat transaksi. Macam-macam khiyar yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat ialah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak, penjual maupun pembeli, sewaktu berlangsungnya akad jual beli. Nah, khiyar syarat ini bisa disebut juga sebagai garansi. Lalu macam-macam khiyar. Yang ketiga ada khiyar aibi atau khiyar cacat. Khiyar aibi ialah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat barang yang dibeli. Baik, materi yang selanjutnya ada kirot. Pengertian kirot. Pengertian kirot secara bahasa artinya adalah pinjaman atau modal. Kirot disebut juga dengan mudarobah. Kirot juga dapat diartikan sebagai kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Secara istilah, kirot adalah penyerahan harta dari pemilik dana kepada pengelola sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati bersama sebelumnya. Hukum kirot dalam syariat Islam dibolehkan atau mubah, sebab di dalam kirot mengandung nilai saling tolong-menolong, yaitu antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dan selanjutnya ada rukun dan syarat kirot. Rukun kirot adalah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam kirot agar menjadi sah. Adapun rukun kirot antara lain ada beberapa rukun, yaitu yang pertama pemilik, yang kedua penerima atau pengelola, yang ketiga modal atau dana, yang keempat pekerjaan atau usaha, yang selanjutnya ada keuntungan atau laba, dan yang terakhir ada akad atau serah terima. Dalam kirot terdapat syarat yang harus dipenuhi. Beberapa ketentuan di dalam kirot yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemilik modal dan penerima modal sehat akalnya, balik dan sama-sama rela antara satu sama lain. Yang kedua, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya oleh pemilik modal dan penerima modal. Selanjutnya, pemilik modal perlu mengetahui jenis usaha yang dilakukan pengelola. Pemilik modal boleh melakukan pengawasan dengan tidak berlebihan. Selanjutnya, pembagian keuntungan sebaiknya dibicarakan pada waktu mengadakan perjanjian. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau akad. Hal ini harus disetujui kedua belah pihak dan dinyatakan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
Lalu selanjutnya ada hal-hal yang diperhatikan dalam kirot. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi permasalahan dalam kirot. Yang pertama, pemilik modal dan pengelola harus saling percaya dan dapat dipercaya. Yang kedua, pengelola harus bekerja secara hati-hati. Yang ketiga, perjanjian antara pemilik modal dan pengelola harus dibuat dengan jelas. Jika perlu, menghadirkan seorang saksi untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Lalu yang keempat, jika terjadi kerusakan atau kehilangan di luar kesengajaan pengelola, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Dan selanjutnya ada manfaat kirot. Manfaat kirot yang pertama ialah mempererat silaturahmi dengan adanya saling tolong-menolong. Manfaat yang kedua, melatih diri untuk saling percaya dan dapat dipercaya terhadap orang lain. Manfaat yang ketiga, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan manfaat yang terakhir, membantu masyarakat kecil dalam mendukung dan mengembangkan usahanya. Cukup sekian materi kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.